kembali lagi sama aku, Dedeh Nur Hamidah. Di video kali ini aku mau bahas tentang sesuatu hal yang sangat penting untuk mahasiswa tingkat akhir, khususnya mahasiswa kesehatan. Karena mahasiswa tingkat akhir itu bersahabat sekali dengan yang namanya tugas akhir. So, buat kalian yang mau tahu videonya seperti apa, tonton terus ya sampai selesai. Oke, sebelumnya tugas akhir itu apa sih? Jadi tugas akhir itu salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang menginjak semester akhir untuk kita itu bisa mendapatkan gelar dari hasil perkuliahan yang kita jalani gitu. Kalau D3 ya selama 3 tahun, kalau S1 ya selama 6 tahun. Aku mau sharing juga tentang pengalaman aku dalam penyusunan tugas akhir beberapa bulan yang lalu. Belum ada 1 tahun ya, karena memang aku juga baru lulus dan belum wisuda gitu. Sekarang tuh lagi nunggu wisuda. So, sebelum aku ke intinya, ada beberapa tips yang akan aku bagikan untuk mahasiswa tingkat akhir ini, untuk umum juga bisa ya. Karena ini mencakupnya general gitu, nggak melulu tentang kesehatan gitu kalau tips yang ini. Tips yang pertama, kurangi intensitas bermain kalian. Mau itu hangout, jalan-jalan, nge-mall sama temen, sama doi, pokoknya harus dikurangi. Kita nggak bisa lagi menyamakan tingkat akhir itu dengan tingkat 1 dan tingkat 2 yang lagi free-free-nya, yang lagi enjoy-enjoynya. Pulang kuliah langsung ke mall, pulang kuliah langsung jalan-jalan, itu nggak bisa ya guys. Itu harus benar-benar harus dikurangin banget. Tips yang kedua, kurangi rebahan. Gantinya itu dengan mulai baca buku sesering mungkin, mulai baca referensi, mulai cari-cari jurnal online yang bakal mendukung penelitian atau tugas akhir kita nanti gitu. Tips yang ketiga, harus tetap sehat fisik dan mental. Fisiknya ya kalian dengan cara makan teratur, olahraga, jangan sampai itu tuh mentang-mentang kita lagi sibuk ya ngerjain tugas akhir, itu dilewatkan, itu juga salah sebenarnya. Kita harus balance, dan juga mentalnya itu ya, kalau kita butuh refreshing ya refreshing gitu. Jangan sampai memikirkan terusan tugas akhir, ngerjain tugas akhir sampai bener-bener butek gitu istilahnya ya. Tapi kita lupa buat main gitu. Aku nggak bilang buat stop bermain, tapi kurangi intensitas mainnya. Tips yang keempat, sambil diem, sambil rebahan, sambil makan, coba tolong pikirkan judul tugas akhir yang mau kita ambil. Jangan sampai melamunnya kita, diemnya kita itu nggak bermanfaat ya guys. Kita harus bener-bener gerak cepat, karena tingkat akhir itu nggak kerasa banget waktunya. 6 bulan atau 1 semester yang dirasa pas tingkat 1 itu tuh akan beda banget sama 6 bulan tingkat akhir tuh. Bener-bener kayak kita kejar-kejaran sama yang namanya deadline, sama yang namanya harus segera ngumpulin proposal lah, outline lah, segala macam. So, jadi jangan sampai melewatkan 1 detik pun kalian tanpa memikirkan judul tugas akhir kalian. Tips yang kelima yaitu mulai cicil draft tugas akhir kalian. Mulai dari bab 1, bab 2, bab 3. Syukur-syukur kalau bisa sampai segitu gitu, bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau memang masih belum kegambar gitu, minimalnya ya cicil seperti cover, kemudian kata pengantar, daftar isi yang gampang-gampang aja dulu, kayak format lampiran, kayak gitulah pokoknya ya. Itu dia 5 tips dari aku untuk mahasiswa tingkat akhir. Semoga tips ini benar-benar ampuh ya buat kita sukses untuk menyelesaikan tugas akhir. Selanjutnya adalah tahapan penyusunan tugas akhir untuk mahasiswa kesehatan, khususnya untuk mahasiswa yang sealma mater gitu sama aku yang sekarang tingkat akhir, karena aku yakin sih nggak akan berbeda jauh gitu ya tahapan-tahapannya. Dimulai dari harus ke sini, harus ke sana, itunya insya Allah nggak akan beda jauh. So, seperti apa? Stay tune terus ya. Pertama, anggaplah kita ini pembahasannya udah masuk ke semester 5 akhir. Kayak semester 5 di bulan 5 atau di bulan menginjak bulan 6, kita itu akan dihadapi sama yang namanya outline. Outline itu waktu aku, dia itu kita harus mengumpulkan 3 draft dengan judul yang berbeda. Kayak makanya kita harus mulai mikirin judul tugas akhir kita tuh apa. Kita mau penelitian tentang apa, mau penelitian di mana, mau kayak gimana, itu harus nyiapin 3 draft. Jadi outline itu isinya bab 1 dan lengkap ya, maksudnya dengan judulnya itu kita mau apa. Terus bab 1-nya dimulai dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian kita,
rumusan masalahnya, kemudian manfaat, sama keaslian penelitian kalau nggak salah udah dicantumin sih. Nah itu tuh lengkap. Outline ini harus dikumpulkan dalam waktu atau tenggang waktu yang sudah ditentukan sama pihak kampus. Nanti untuk selanjutnya ada tim yang namanya DBKTI. Nanti mereka itu bakalan menilai atau memilihkan dari 3 judul itu judul mana yang sesuai atau yang bisa kita lakukan penelitian gitu. Jadi dari 3 itu cuma diambil 1. Tentu dong, masa mau penelitian 3-3-nya kan nggak mungkin ya. Nah diambil 1, dan waktu pengalaman aku itu dari 3 judul aku nggak ada yang di ACC. Terus gimana? Berarti aku nggak bisa penelitian dong? Nggak. Jadi kan 1 orang 3 judul ya. Nah dikalikan aja sama 50 mahasiswa misalkan, berarti kan total ada 150 judul. Dari 150 judul itu setiap orang kan misalkan dapat 1 judulnya. Kalau ada yang nggak di ACC itu bisa jadi kemungkinan kita itu dapat judul dari orang lain, judul outline-nya orang lain gitu. Nah kita dapat judul itu nanti ketentuannya bakalan langsung muncul di hasilnya bahwa judul yang di ACC atau judul yang disetujui itu ini gitu. Waktu aku dulu mengajukan judul itu seputar coding dan juga WISN karena aku rekam medis ya. Terus akhirnya judul aku nggak ada yang di ACC, dan judul yang dikasih sama tim DBKTI itu entah itu judul yang dari teman-teman aku atau juga judul yang tim DBKTI-nya khusus tuh aku nggak tahu. Tapi yang pasti judul yang di ACC-nya itu jadi gambaran rekam medis elektronik. Seperti itu. Setelah kita dapat judul yang fix dari selesainya outline itu, pengumuman outline atau pengumuman judul yang disetujui setelah tahap outline itu, kita harus sudah mulai bimbingan nih, bimbingan sama pembimbing kita, sama pembimbing 1, pembimbing 2 harus udah bener-bener nyusun bab 2, tinjauan pustaka, kemudian juga syukur-syukur kalau udah bisa ke bab 3 ya. Bab 3 itu metodologi penelitiannya. Selanjutnya setelah outline selesai, setelah outline terlewati, kita udah bimbingan sama pembimbing, dikoreksi mana yang benar, mana yang salahnya. Setelah outline itu kita akan dihadapi dengan yang namanya studi pendahuluan. Sebelum studi pendahuluan kita itu harus mengajukan surat ke pihak kampus bahwa kita akan melakukan studi pendahuluan. Nanti ada ketentuannya, ada peraturannya, ada persyaratannya seperti apa. Nanti kita tinggal isi-isi aja kalau udah online. Nanti surat itu akan turun sendiri. Surat itu sebagai pengantar kita untuk kita itu ke lahan penelitian gitu, bahwa kita kan nggak mungkin ya kalau ke lahan penelitian cuman permisi bu saya mau penelitian, nggak ada surat resminya, itu nggak mungkin. Makanya surat outline itu salah satu pegangan jitu kita kalau kita pengen studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu kayak kita itu ke lahan, terus kita itu mengamati lahan itu ada nggak ya permasalahan sesuai judul kita. Kemudian bisa juga dengan tanya-tanya sama petugasnya, ada nggak permasalahan ini atau nggak permasalahan di sini tuh apa sih yang kira-kira sesuai atau bisa atau layak diangkat menjadi judul penelitian tugas akhir kita. Nah, tahapan dari surat studi pendahuluan yang udah turun itu, kita harus kemana aja. Jadi saat kita sudah mengajukan surat studi pendahuluan, surat studi pendahuluannya udah turun, udah kita cetak, udah kita cap dari cap kampus segala macam. Waktu pengalaman aku, karena aku di puskesmas itu, aku mengajukannya ke Kesbangpol, kemudian ke Dinas Kesehatan, dan baru ke lahan. Tergantung kalau kalian ngambil lahannya itu di kota, berarti Kesbangpol dan Dinkesnya juga wilayah kota. Kebalikannya kalau di kabupaten lahannya berarti ya Kesbangpol dan Dinkesnya juga ngambil yang atau mengajukan yang di daerah kabupaten, seperti itu. Jadi tahapannya itu, surat itu kan nanti judulnya tuh ada beda-beda gitu, ada tujuannya tuh kemana-kemananya, ada 3 surat. Pertama untuk Kesbangpol, kedua untuk Dinkes, ketiga untuk lahan. Tahapannya pertama kita ke Kesbangpol dulu, kita ajukan surat, nanti dari Kesbangpol ada surat balasan. Nah surat balasan ini dan juga surat dari kampus untuk ke Dinas Kesehatannya kita ajukan atau kita berikan ke Dinas Kesehatan setempat, mau itu kota ataupun kabupaten. Setelah itu kita nunggu juga balasan dari Dinas Kesehatan. Setelah dapat surat balasan dari Dinas Kesehatan, barulah kita bisa ke lahan. Kita ajukan, kita kasihkan surat resmi dari kampus dan juga surat balasan dari Dinas Kesehatan dan juga Kesbangpol boleh dilampirkan. Tapi kalau dari Dinkes juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sesuai kebutuhan aja dari lahan itu mintanya seperti apa.
Setelah surat masuk ke lahan, biasanya lahan itu akan meminta waktu untuk kita disetujui mengadakan studi pendahuluan atau tidak. Syukur kalau lahannya tuh bisa langsung, oh ya bisa sekarang studi pendahuluan atau minimalnya besok, itu syukur. Tapi kalau yang lahannya minta waktu, biasanya ada tenggat waktu 2 hari atau 3 hari untuk mengonfirmasi bahwa kita itu diterima gitu buat melakukan studi pendahuluan dan selanjutnya penelitian. Setelah disetujui oleh lahan, maka kita lakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu kita mengamati sekali lagi di lahan, ada nggak ya permasalahan kita, atau kalau ternyata nggak ada permasalahan judul kita nih, ya kita cari aja masalahnya tuh ada nggak, masalahnya tuh apa. Kalau sudah ketemu masalahnya, kita bisa mengajukan perubahan judul. Setelah kita melakukan studi pendahuluan, anggaplah ternyata masalah yang ada di lahan itu relevan dengan judul yang kita ambil. Contoh misalkan aku tentang sistem penomoran. Oh ternyata memang di lahan itu ada masalah tentang sistem penomoran. Berarti udah sesuai kan? Kalau udah sesuai kayak gitu, langsung gercep kita cicil bab selanjutnya. Bab 1, bab 2, bab 3 yang tadi baru kerangka aja, mulai kita lengkapi, mulai kita selesaikan, mulai kita konsulkan, mulai kita benahi apa yang kurang. Setelah kita selesai yang namanya studi pendahuluan, kita akan dihadapkan yang namanya seminar proposal. Untuk seminar proposal itu dimulai dari bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Kita harus sudah benar-benar siap nih metode apa yang bakalan kita ambil untuk penelitian kita. Saat seminar proposal itu kita akan diuji, akan disidang, sama aja kayak sidang akhir, cuman bedanya di sini pengujinya itu biasanya cuma 1, dan juga pembimbing 1 dan pembimbing 2 kita itu ikut menyaksikan di dalam ruangan itu. Di seminar proposal ini atau di sidang proposal ini kita akan menerima hasil di ACC enggak gitu. Judul kita itu, kalau di ACC kita lanjut penelitian, kalau tidak di ACC berarti kita harus mencari judul yang lain. Makanya aku bilang pas tadi pendahuluan start itu kita harus benar-benar ngegarap bab 1, bab 2, bab 3-nya dengan sungguh-sungguh. Kita harus udah tahu metode apa yang bakal dilakuin, kemudian tujuannya seperti apa, outputnya bakalan seperti apa. Kita harus memasarkan itu dengan baik itu. Setelah kita tahu judul kita di ACC atau enggak, barulah kita lanjut penelitian. Seandainya memang judul kita itu di ACC ya guys, ambillah contoh judulnya di ACC, kita lanjut penelitian. Kita kembali lagi ke lahan. Yang kemarin tuh cuma studi pendahuluan, hanya mengamati gambaran besarnya masalah ini tuh seperti apa, barulah kita ke tahap penelitian kalau sudah di ACC pada sidang proposal. Di tahap penelitian ini juga jangan lupa kita harus meminta atau menyiapkan yang namanya informed consent. Jadi isinya tuh seperti persetujuan dari pihak lahan untuk ikut berpartisipasi atau membantu kita dalam proses penelitian di lahannya itu. Tujuannya untuk apa? Sebagai bukti legal. Jadi sebagai bukti hukum yang sah bahwa kita itu benar-benar diizinkan loh penelitian di lahan itu. Jangan sampai kita penelitian tapi kita nggak megang buktinya bahwa kita diizinkan. Mau itu dalam berbentuk surat, biasanya ada surat balasan juga sih dari pihak lahannya. Dan tetap kita harus menyiapkan yang namanya informed consent, ada tanda tangan dari pihak yang bersangkutan dari lahan. Setelah kita melakukan penelitian, kita garap bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu pembahasan hasil dan pembahasan penelitian, dan bab 5-nya itu yaitu kesimpulan dan saran. Setelah 5 bab itu selesai, kita juga harus tetap yang namanya konsultasi ke pembimbing 1, pembimbing 2, dan juga ke evaluator saat sidang proposal itu. Kenapa? Karena di depan bakalan tetap ada yang namanya sidang akhir. Nah, apabila dari bab 1 sampai bab 5 udah benar-benar fix kata pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan juga kata evaluator, maka kita bisa mengajukan yang namanya sidang akhir. Kita ajukan untuk mengikuti sidang akhir. Setelah pelaksanaannya kita akan diuji nih, bener nggak sih penelitiannya kita itu sesuai atau enggak, kemudian melanggar ketentuan atau enggak, kita itu menguasai atau enggak. Jadi please saat menjelang sidang akhir itu benar-benar belajar, benar-benar kuasai apa yang kalian tulis di dalam KTI atau skripsi kalian. Udah deh, kalau sidang akhir kalian udah di ACC, kalian tinggal konsultasi dengan pembimbing kalian dan juga dengan penguji kalian untuk revisi-revisi dari draft tugas akhir kalian. Kalau udah konsultasi lagi, udah bimbingan lagi, ya udah berarti udah fix ya, kalian tinggal di hardcover dan tinggal kumpulin deh ke kampus dan juga ke pembimbing, ke penguji, ke lahan, pokoknya ke semua yang memang harus
kita kumpulkan gitu draft KTI kita atau draft tugas akhir kita. Setelah itu, apalagi yang harus dilakukan? Udah tinggal nunggu yudisium dan juga tinggal nunggu wisuda. Kalau misalkan kebetulan waktu aku itu pas yudisium, aku masih tahap proses revisi. Jadi pas yudisium itu aku belum benar-benar selesai. Pas lagi revisi-revisinya sih. Cuman nggak apa-apa, yang penting dari sidangnya itu kita udah dapat ACC, kita udah disetujui, udah tinggal revisi-revisi aja nih. Berarti otomatis insya Allah kita udah lulus untuk tugas akhirnya. Kalau udah yudisium ya udah kita tinggal nunggu wisuda. Udah gitu ya udah deh, selesai pendidikan kalian. Di wisuda juga kan kita nanti diangkat sumpah kan, gelar kita tuh benar-benar resmi karena kita juga udah angkat sumpah profesi kita. Dan udah, welcome to the jungle part 2. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir, lebih khususan lagi untuk mahasiswa tingkat akhir kesehatan. Lebih khususannya lagi untuk adik tingkat alma materku. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video apa yang mau aku buatin selanjutnya. Dan juga share ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa lebih bermanfaat. Oke, akhir kata dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.